Gue Julia. Gue Arik. Yang bakal nemenin kalian di acara Keep Yep Show. Mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih kita hari ini? Nah, kali ini kita lagi mau ngobrolin tentang kisah-kisah inspiratif. Kan? Kisah Kebetulan banget nih narasumber kita. dari Alumni AKMRT AKMRT Jakarta. Langsung aja nih. kita panggil Kak Kak April. April. Dengan Halo. Boleh nih, kenalin dulu nih ke Yip-Yipers di rumah nih. Iya, biar pada kenal. Pada kenal. Tahu. Kenalan dulu ya. Iya. Halo semua teman-teman, aku April, aku alumni AKMRT Jakarta angkatan 2018. Wow. Jauh ya dari kita. 2023 kan 2018. Enggak usah dihitung, enggak usah dihitung. Nggak usah dihitung, nggak usah Nggak dihitung. usah ya. Masih kelihatan sepantaran kok kita. Iya, masih kelihatan. Aman banget. Oke, kita langsung aja nih. Kita flashback ke masa-masa Kak April menjadi mahasiswa nih. Backgroundnya Oke. Kak April. Boleh. Kayak ngapain aja sih waktu Ngapain dulu aja sih jadi dulu mahasiswa pas masih Akom? jadi mahasiswa AKMRTV Jakarta. Oke, dulu waktu jadi mahasiswa di AKMRT Jakarta, gue sebisa mungkin banyak cari kegiatan yang positif ya. Ya, oke, Karena pastinya. sempat ngerasain jadi anak yang kunang-kunang nih kalau kata anak-anak ya. Ah. Kuliah nangkring. Kuliah nangkring. Nangkring. Kalau nangkring jadi kunang-kunang gak enak. Iya, kunong-kunong. Kurang pas menyebut ya. Satu semester pulang kuliah nongkrong ngerasa nggak produktif. Iya, bener gak produktif. Kantong juga keren nih ya. Betul, kantong juga kering. Kebetulan AKMRTV nih lagi buka open recruitment asisten laboratorium. Oke. Jadi coba deh jadi aslab, barangkali bisa ngisi kegiatan lebih positif kan. Oke. Dicoba daftar dan ternyata benar keterima, alhamdulillah. Jadi selama kuliah itu 4 tahun ngejalanin sebagai asisten Aslab. laboratorium juga gitu. Kalau UKM ada ikut-ikut nggak, Kak? Ikut juga. Ikut juga UKM? Ah, UKM apa tuh? dulu aku ikut UKM Gloradio kebetulan. Oh, Glow Radio. Berarti radio ya? Betul, Iya, jadi UKM anak radio. radio. Sama kayak lagi juga. Oh, sama kayak gue. Iya. Iya. Radio, anak radio juga. Oke, gue juga anak Glow Radio guys. By the way. Ya, aku tuh ikut UKM Gloradio sebenarnya karena waktu itu dorongan dari lab juga. Oh, gitu. Karena anak lab dan radio dulu sempat gak jalan, jadi sempat dikasih pressure nih. Ayo dong challenge buat ngidupin Radio. si UKM radio ini. ini. Dimulai dari ikut-ikut lomba, terus bikin program-program acara di radio itu sendiri, dan sampai alhamdulillah mungkin tanya langsung ke Julia ya. Sekarang gue radio udah bisa berdiri Iya, ya. udah bisa berdiri. Lumayan gede guys. Iya, Lumayan sekarang udah lumayan aktif. ya. Karena dulu waktu awal aku masuk radio beneran mati banget. Mati Nggak banget. aktif Tapi itu. orang-orang Mati itu pas kakak ngejalanin Glow Radio ini, kakak sendiri kah atau rame? Betul, kebetulan sendirian. Oh, Sendirian Wah. gitu. Karena waktu itu, waktu dituntut buat ngegedein Glow Radio, itu zaman COVID. Oh, Oke. Susah ya, susah. Tapi anak lab tuh gantian kita tetap ke lab. Makanya ngebangun online, tetap briefing online. Cuman itu sendirian, gak ada timnya. Oke, sendirian. Dan alhamdulillah bisa kebentuk Sampai gitu. sekarang saat ini, Betul, ya. betul. Dari Glow Radio sendiri kakak ada prestasi-prestasinya nggak sih? Kan tadi kakak Asik. bilang ikut lomba nih, hidup Iya. biar Glow Radio ini makin hidup gitu. Ikut-ikut Betul. lomba. Ada. Pernah beberapa kali ikut lomba. Di tahun pertama pernah ikut lomba setara nasional, belum rezeki juara 1, tapi alhamdulillah bisa pertama kali bawa nama AKMRT Jakarta keluar di bidang radio nasional gitu. Saat itu juga AKMRT Jakarta belum sebesar sekarang ya kak? Belum, dan belum pernah punya pengalaman ikut lomba di bidang radio. Oke. Tapi di tahun pertama belum dikasih juara 1, cuman semi final. Oke. Di tahun kedua juga sama, cuman lolos 10 besar, dan ternyata rezekinya di tahun ketiga. Dipercoba Itu baru- 3 kalinya. Tiga. baru bisa dapat di juara 1. Luar Oke, tapi biasa. kok maksudnya kan itu sampai ke percobaan ketiga nih. Ada nggak sih terbesit kayak, Udah gue udah dua kali, operation nih, iya, udah udah kalah 2 kali ini. Iya, 2 kali. Ada banget dong, say. Ada banget. Iya. Cuman alhamdulillahnya lingkungan lab itu selalu support sih. Dari dosen juga support kampus. Betul, Oh. sangat support. Jadi teman-temanku di lab, seniorku di lab tuh kayak gak apa-apa loh,
lomba tuh nggak harus menang. Oke. Yang penting kamu nyari pengalaman di sana. Setiap lomba kan ada pengalaman baru yang kita dapat, Bener, ilmu baru yang bener kita banget, dapat. bener Yang banget. dicari itu. Oke. Menang tuh rezeki. Itu kan rezeki dari Tuhan ya. Iya. Kalau lo kalah bukan berarti lo jelek. Karena memang itu udah rezekinya udah diatur Dia- aja sama Tuhan yang ya udah kalau ikut lomba diambil baiknya, dibuang buruknya aja. buruknya. Mungkin kalah kan ada rasa sedih ya, Ya. dibuang aja rasa sedihnya tapi diambil aja positifnya. Positifnya, gitu. pengalamannya diambil. Betul, betul. Itu kan tadi lomba-lomba prestasi itu di kegiatan non akademik tuh. Iya, Beneran. betul. Di akademiknya ada nggak sih, apakah keteteran nih jadinya gara-gara fokus UKM, Iya. fokus aslep? Itu bentuk Glow Radio juga Nah, iya. yang nggak ada apa-apa sekarang udah kebentuk sekarang ini. Kalau untuk akademinya alhamdulillah ya, aku tuh sebenarnya orangnya komitmen dengan apa yang aku pilih. Kalau misalkan aku udah pilih A, aku harus nyelesain itu sampai tuntas. Itu prinsip hidup sebenarnya. Jadi kalau aku udah berani ngambil pilihan sebagai mahasiswa aktif, tapi aku juga aktif di luar kegiatan akademik, aku harus ngatur gimana caranya biar semuanya berjalan. Dan Oke. ternyata alhamdulillah dari lab sendiri pun kan tetap support ya. Iya. Kalau jamnya kuliah, diprioritasin tetap kuliah. Dan Bener kalau program-program maksudnya kayak kegiatan Glow, kegiatan lab sama kegiatan akademik, satu hari kan ada 24 jam teman-teman. Iya. Mungkin lo belajar 24 jam selama atau 24 jam kerjaan penuh. akhlak 24 jam kan Betul. enggak. Bisa Enggak. dibagi aja timingnya. Misalkan dari jam 10 sampai jam 2 lo kuliah. Bener. Jam 3 sampai jam 5 lo bisa lo ngerjain kegiatan-kegiatan Kegiatan lainnya. Iya, kayak gitu. Dari bidang akademik pun alhamdulillah gue pernah ikut konferensi internasional Wow. yang hasil akhirnya bisa lolos Scopus dengan pendidikan gue yang masih D3. Lolos Scopus. Prestasi, itu prestasi. Iya. Keren banget itu salah satu Bener. prestasi di akademika mungkin ya. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. dengan tadi cerita yang akademiknya oke, non akademiknya juga oke, menang lomba, segala macem. Sekarang lulus nyari kerjaan gampang gak sih Kak? Dengan akademik yang banyak gitu. Itu dia. Mungkin ya, lulus kerja pasti gampang ya keterima di perusahaan besar. Iya. Ternyata jalannya tetap delik teman-teman. Gue nggak bilang percuma dong lo aktif kuliah, enggak. Semua itu pasti ada benefitnya. Oke, ada yang bisa diambil. Lulus kuliah mungkin gue nggak masuk ke perusahaan yang punya nama besar. Cuma rezekinya selalu ada di sana. Jadi Wow. sebelum gue wisuda, Oke. gue udah freelance sebagai tim dokumentasi Kementerian Keuangan. Wow. Wow, Kementerian Keuangan tuh. Betul, Iya. tapi gue masuk sana lewat IO. Tim Oke. IO. Oh, ada Iya, organisnya. Megang Kementerian Keuangan. Keuangan. Oke. Selama setahun ngejalanin event di Kementerian Keuangan, gue di situ sebagai fotografer. Dan itu bareng sama senior gue di lab juga, dia sebagai videografer. Oke. Selama 1 tahun tuh. Oke, diajak tuh awal berarti ya Kak? Atau gitu? Jadi itu dari sebelum wisuda. Sebelum wisuda? Sebelum wisuda. Terus 3 bulan setelah wisuda, kan masih ngejalanin itu ya, si freelance event Oke, itu. iya, si Ada event-event tawaran kerja lagi di perusahaan sebagai tapi full time, nggak Oke. freelance kayak tadi. Full time di perusahaan startup IT solution. IT solution. Wow. Jauh ya IT itu tiba-tiba. Jauh, Iya jauh banget. tiba-tiba IT. Komunikasi ke IT, IT. tiba-tiba. IT kan di kepala kita kayak coding. Oh iya terus, bener. wah, susah deh. Bener, coding Pusing ya. jaringan ya kan. Jaringan. Awalnya juga sama, takut ambil gak ya, tapi yang gue pikirin adalah gue nggak bisa selamanya bergantung sama pekerjaan freelance. Kalau lagi banyak memang duit lu banjir, Banjir. say. Iya, benar. Alhamdulillah banget ngayur kita ya. Iya. Cuman kalau lagi nggak di event ini kan kita harus punya pendapatan yang pasti, Pasti. ya. Oh, bener. Akhirnya ngeberaniin diri kayak yaudah deh kita coba aja masuk ke perusahaan IT solution itu. Setelah masuk dapat jabatan sebagai junior account manager, ternyata komunikasi itu luas teman-teman. Oke. Lo masuk IT bukan berarti lo harus ngoding, enggak. Enggak. Ternyata perusahaan IT itu juga butuh anak komunikasi. Wow. Wow. Itu tadi junior Account manager. account manager. Iya. Itu ngapain tuh, Kak? Jadi kalau gue tuh menghubungkan komunikasi antara tim internal dengan eksternal, baik itu klien ataupun vendor. Jadi semua kebutuhan klien gue yang tampung, gue yang komunikasi, terus gue terusin ke tim gue, begitupun sebaliknya. Oh, mirip-mirip kayak PR gitu ya Kak? Betul, itu kan membutuhkan skill komunikasi yang oke banget Oh ya. iya benar ya. Benar, iya, iya. Dengan kita nggak ngerti bidangnya,
Tapi karena dulu sering nulis naskah nih di lab, nulis naskah kan harus ngarang bebas ya. Iya benar. Itu Imajinasi terlatih banget. Itu terlatih banget di skill ngeles sebenarnya. Ngeles ya. Ketika ketemu klien nih ngomongin IT, sebenarnya kan nggak ngerti ya saya. Iya. Cuman kan nggak bisa kita di depan klien kayak Iya benar. saya nggak paham, nggak bisa kayak gitu. Kita puter aja gimana caranya, lo lihat gue, oh iya anak ngerti. Oke Jadi banget mereka gitu. percaya gitu. Memang gue berbicara dengan orang yang tepat. Nah itu kemampuan komunikasi kita diasah tuh di diasah di situ. situ. Berarti komunikasi ngeles itu juga ada Dibutuhin juga ya. Tapi Oh. bukan ngeles yang asal ngomong ya. Karena kalau kalian sebagai anak AKM TV Jakarta, menurut gue itu bakal terlatih banget dengan nulis naskah atau anak siaran. Itu kan banyak ininya ya. Sering tampil depan kamera juga kan, tugas-tugasnya. Banyak pakai bridging. Itu tuh kepake banget di dunia kerja. Jadi jangan nganggap komunikasi tuh kerja harus di TV doang. Enggak. Bukan hanya di broadcast aja ya Of sebenarnya course, ya. nggak cuma di TV, nggak cuma di radio, Oke. tapi di semua bidang tuh butuh kita, butuh anak komunikasi. Wow. Makanya selagi kalian kuliah, banyak-banyak cari pengalaman, cari ilmu. Cari relasi juga ya Kak? Betul, cari relasi juga. Pastinya Karena kalau sebenarnya itu. bakal kepake di dunia kerjaan, sepele apapun itu. Oke. Mungkin dari Kak April sendiri nih ada kali nggak sepatah dua kata ya, lebih kayak ke Pesan motivasi inspirasi. atau iya motivasi. Motivasi bener, motivasi. Karena kan ini kita temanya kisah inspiratif. Wow. Ya. Oke. Mungkin ada kayak sepatah dua kata nih motivasi dari Kak April untuk Yipers di rumah. Oke, mungkin kalau sedikit pesan dari gue ya, semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian. Yaitu tadi, jangan takut buat coba hal baru sih. Karena namanya rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Dan yang harus ditanemin, sekecil apapun ilmu yang kita dapat di kuliah, itu bakal bawa pengaruh besar di dunia pekerjaan. Karena dunia pekerjaan sebenarnya nggak sesulit yang kita pikirkan. Oke. Tapi nggak semudah yang Yang dipikirkan juga gitu. ketika di jalannya itu ternyata nggak Nggak semudah itu. itu. Gimana caranya kita ngolah diri aja sih. Apa yang kalian dapat di dunia kuliah itu diambil baiknya, disimpan dan diterapkan di dunia pekerjaan nanti. Karena sekecil apapun dia itu bakal bermanfaat buat kehidupan kita ke depannya. Wah, cari-cari pengalaman yang banyak guys di dunia Iya, perkuliahan. waktu apalagi. kuliah jangan cuma nongkrong-nongkrong aja. Iya bener, jangan nongkrong-nongkrong aja. Jangan kupu-kupu juga. Bener. Iya bener. Ngapain ya di rumah ya? Bener kayak tidur, berangkat, terus kalian Ngapain? tidur sih Ngapain? kita dengerin Ngapain? doang kan. Kalau Betul. kita nggak aktif, Betul. Iya. sama aja gitu kan. Benar-benar. Dan yang harus kalian ingat tuh adalah antara akademi dan non-akademi itu harus seimbang. Antara knowledge sama skill itu harus diimbangin. Beriringan. Betul, karena kalau kalian belajar doang, knowledge doang nih yang dicari, skill yang nggak pernah diasah, percuma guys. Kayak kalian tahu teori, Iya. mata kuliah fotografi, Oke. tahu cara ngatur ISO berapa aja, tapi nggak pernah megang kamera, relate gak? Buat Nggak apa dong, teorinya kan? gitu ya? Itu dia. Buat apa? Jadi Kayak gitu. akademi sama non akademi atau knowledge Knowledge, dengan skill skill. itu harus seimbang, Oke. harus beriringan dan harus banyak dicoba gitu. Banyakin explore. Iya Benar. benar, banyakin Membaca explore. buku. Jangan Betul. cuma baca teori. Nah itu dia, belajar tuh nggak harus dengan cara yang bosan, boring, kayak harus nih belajar bosan banget deh. Padahal dengan cara-cara yang fun, nih kayak kita ngobrol gini, sebenarnya ngelatih skill komunikasi. Komunikasi. Benar, juga benar ya, juga. kan? Iya benar. Betul, belajar tuh banyak Cara, caranya gitu. banyak Dan cara. dari mana aja juga. Iya. Dan tanpa kita sadari juga hal-hal yang di sekitar kita, yang di kehidupan kita sehari-hari itu juga udah mengasah skill komunikasi kita ya guys. Betul. Benar. Siapa yang sangka nulis naskah bisa mengembangkan kosakata kita ya. Iya. Ketika Bener. ngobrol sama klien itu kan beda-beda. Ada yang jabatannya direktur utama, ada Ada yang yang- pendidikannya S3, ada yang Oke. profesor. Pemilihan kata yang tepat juga itu penting. Penting. Oke. Jadi menurutku first impression orang dilihat dari cara mereka bersikap sama berbicara. Oke. Orang kalau dengar anak komunikasi ekspektasinya tinggi. Iya, pasti bisa Wah, ngomong ya. jago komunikasinya ngomong nih. bagus. Iya, komunikasi Iya, bagus. betul. Benar-benar. Pemilihan katanya juga harus tepat, nggak bisa kita ngomong sembarangan kan. Iya, benar. Nah itu, mungkin orang ngomongnya gampang lah komunikasi doang, Iya. padahal enggak.
Iya, dong. Nggak segampang Enggak, dan semudah benar, itu benar. ya Komunikasi sama komunikasi orang tuh doang. gak segampang Benar. itu loh. Itu pressure banget Iya. sebenarnya, apalagi bagi orang yang nggak biasa ya. Jadi menurutku kalian sebagai anak-anak komunikasi dibiasain berkomunikasi dari sekarang. Oke, Ngobrol Oke. sama siapapun, kalau ada seniornya atau bahkan dosen, menurutku dosen juga semuanya open ya. Oke. Nggak tertutup ya. Benar. Kalau kalian mau sharing tuh bisa banget karena itu bisa ngelatih skill komunikasi Jadi kalian juga. SKSD aja gitu ya. Betul, Di selagi masih batas rangkum sopan itu it's okay banget. banget. Oke. Oke, terima kasih Kak April nyempetin waktunya untuk datang ke Yip Yap Yip Yap Show. Yip Yap Show. Semoga cerita-cerita tadi disampaikan oleh Kapil inspirasi Yipers di rumah. Oke, segitu aja. Gue Julia. Gue Arik, sampai bertemu di Yip Yap Show selanjutnya. Bye.